Kalau Tuhan benar-benar ada, semoga dia memanjangkan umur gua karena gue mau bagi-bagi knowledge lah ke kalian. Oke. Nah, pada video kali ini gue bakal membahas ethical hacking ya. Nah, di video kali ini itu adalah video part ketiga ya. Buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian wajib dulu nonton video gue sebelumnya guys, biar kalian nggak pusing. Oke. Jadi ada abang tahu guys. Oke. Langsung kita mulai. Pertama-tama di sini gue pakai pulpen dulu ya kan, warna hitam. Oke. Nah, kemarin ya di part 1 kita kan udah bahas ya bahwa yang menggunakan ethical hacking itu adalah white hat ya kan, sedangkan yang tidak menggunakan ethical hacking atau non ethical hacking itu disebut black hat. Oke. Nah, dari sini ya harusnya sih kita sudah tahu ya guys ya. Nah, kemudian di bawahnya ya kan, kita udah tahu nih kalau misalkan si white hat itu alurnya gimana ya kan. Nah, di balik alur-alurnya tersebut ya kan, pas ketika menggunakan teknik kita skip aja ya kayak pemilik web dan segala macam. Nah, di sini kan ada bagian hacking nih, salah satu alurnya ya kan. Di black hat juga ada bagian hacking. Nah, di bagian hacking ini ya, baik white hat maupun black hat itu prosesnya agak sedikit berbeda guys. Oke. Nah, di video part kedua kan gue kemarin udah bahas sejarahnya ya kan. Nah, sekarang gue bakal membahas tahapannya yang biasa dilakukan oleh black hat dan juga white hat dalam melakukan hacking gitu. Oke, ini agak berbeda nih karena black hat ini nggak pakai etika. Nanti gue kasih tahu nih kalau black hat itu tahapannya gimana aja guys. Oke. Nah, pertama-tama ya kan, gue perlu ingatkan sekali lagi buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya ya, kalian wajib nonton biar nggak pusing di sini. Nah, kita langsung ganti kertas bae. Nah, ini ganti kedua ya. Oke, kita udah ganti kedua kertas. Nah, kedua kertas, ke halaman kedua maksudnya. Nah, di sini kita akan bagi dua perspektif ya. Kita garisin dulu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai white hat dulu ya. Oke. Nah, di sini black hat. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui ya, bahwa si white hat itu, bentar ya guys, gue sambil buka catatan takut lupa guanya. Oke. Nah, di sini untuk white hat ya kan, dia tahapan hackingnya itu langsung ke reconnaissance. Oke, reconnaissance tulisannya. Nah, itu N-nya double, S-nya double ya buat kalian yang ini pengen tahu tulisannya ya kan. Nah, kalau misalkan pengen lebih detail lagi lu searching sendiri aja ya, oke. Nah, di mana di sini reconnaissance itu dia mengumpulkan informasi dari target. Oke. Nah, jadi setelah kita menetapkan target, kita kumpulkan informasi. Nah, informasi utama yang perlu kita kumpulkan salah satunya adalah domain. Domain dan juga subdomain. Oke. Nah, ini maksudnya apaan bang? Ya, domain itu adalah webnya. Subdomain itu percabangan dari webnya. Contohnya, misalkan www.facebook ya kan, .com. Nah, Facebook itu punya cabang lagi di mana dalamnya itu ada beranda, profile dan segala macamnya gitu ya kan. Nah, percabangan-percabangan ini itu disebutnya adalah subdomain. Gitu. Semoga kalian ngerti ya. Oke. Nah, untuk yang black hat ini agak berbeda nih. Reconnaissance ya, pada black hat itu dilakukan di tahap yang kedua. Oke. Jadi tahap pertama black hat itu ngapain bang? Nah, dia biasa black hat itu covering tracks guys. Oke. Covering tracks. Gunanya buat apa? Biar dia itu nggak bisa dilacak ketika dia melakukan hacking dengan tanpa seizin pemiliknya gitu, dari pemilik web ya. Nah, jadi dia covering tracks. Nah, biasanya dia covering tracksnya itu gimana sih? Nah, dia biasanya pakai IP fake guys, biar lokasinya itu tidak diketahui gitu. Itu biasa dilakukan oleh si black hat. Nah, baru di tahap yang kedua dia baru melakukan reconnaissance. Oke. Nah, agak berbeda ya. Jadi, kalau di white hat itu reconnaissance-nya itu dia langsung ya guys ya. Tapi di black hat itu enggak, dia covering tracks dulu ya kan. Biar mencegah keciduk guys. Oke? Gitu. Nah, untuk tahap yang kedua ya, di sini dia mulai melakukan information gathering guys. Oke? Di tahap yang kedua. Bentar, gue sambil buka catatan gue juga. Oke. Dia baru melakukan information gathering ya. Salah satunya ya, dia melakukan scanning port. Oke, ini pakai hitam merah. Nah, oke, nah jadi di sini dia melakukan scanning ya. Nah, yang di scanning tahap kedua yang biasa dilakukan oleh white hat ya atau seorang ethical hacking itu ngapain bang? Nah,
Biasanya dia itu nganalisa port guys, jadi port mana aja yang kebuka, kemudian dia note port tersebut gitu. Misalkan gini, ini port berapa ya, misalkan port 80 kebuka nih ya kan, dimana nih port yang ini ya guys ya, rentan untuk diserang juga sih. Oke. Nah kalau udah kebuka gini biasanya kita noted. Nah nih kalau ethical hacker gitu. Terus port mana lagi yang kebuka, misalkan port SSH ya kan, port SSH nya kebuka, oke kita noted. Terus port apa lagi, telnet kebuka, oke kita noted gitu guys ya gitu. Nah untuk yang di si apa namanya black hat, nah tahapan ini dia itu di tahapan yang ketiga. Oke, dia baru melakukan scanning. Nah ini udah hampir mirip nih guys. Oke, cuma tahapan pertamanya aja nih si black hat itu beda ya guys ya. Nah dimulai scanning, scanningnya hampir kira-kira mirip lah dengan yang dilakukan oleh white hack gitu. White hat maksudnya. Nah kemudian di tahapan yang keempat, di sini para ethical hacker dan juga black hat ya, non ethical hacking itu sama-sama melakukan exploitation. Oke, karena sudah merasa cukup mendapatkan informasi dan juga port mana aja yang terbuka, nah itu bisa kita eksploitasi. Nah di tahap yang ketiga mulai eksploitasi. Nah eksploitasinya ini apa yang dieksploitasi bang? Nah misalkan port 80 nih kebuka ya kan. Nah kita satu port 80 kebuka. Oh kalau misalkan port 80 kebuka, gue mau stress testing lah seberapa sanggup sih website tersebut nampung apa namanya user ya kan. Nah kita bisa melakukan stress testing menggunakan perintah DDoS gitu guys. Oke, jadi DDoS ini bukan sembarang attack aja ya, ini merupakan stress testing guys. Oke, nah kemudian yang kedua, gue mau ngetes nih seberapa aman sih password admin ini ya, remote-nya ya kan. Nah itu kita bisa memanfaatkan kalau misalkan port SSH-nya itu terbuka ya guys ya. Kita bisa eksploitasi dia menggunakan teknik brute force. Kita tebak password-passwordnya dan username-nya supaya kita bisa mengakses si apa namanya ininya guys, server adminnya gitulah pokoknya. Nah kalau misalkan masih tembus berarti website tersebut masih dibilang belum aman. Tapi kalau misalkan sulit ditembus berarti website tersebut tergolong aman gitu. Nah di tahap ini, nah ini agak beda nih. Kalau si hacker-hacker peloncoan ini ya kan, si hacker-hacker black hat, dia itu sama, dia melakukan eksploitasi juga. Cuma dia berhenti cukup sampai di sini. Dah berhenti. Nah dia akan melakukan eksploitasi. Contohnya misalkan, oh port 80 nih, port 80 kebuka, ya udahlah gue serang aja lah. Gue serang sampai web tersebut mati guys gitu. Nah ini yang biasa dilakukan oleh si apa namanya black hat. Oh port SSH nya kebuka nih, wah kesempatan nih kebuka ya kan. Gue terbrute force passwordnya, terus gue bikin backdoor lah biar suatu saat nanti gue bisa masuk dengan gampang. Nah ini nih guys, ini orang-orang black hat nih yang begini-begini ya kan. Oh port telnetnya kebuka nih, wah kesempatan nih gue. Nah itu biasanya kalau pikiran-pikiran orang black hat begitu guys. Oke, nah dia akan berhenti di sini aja, dia akan mengeksploitasi terus sampai web tersebut kehabisan. Ya pokoknya sampai website tersebut kayak gimana lah kondisinya sampai terpuruk guys. Oke, nah untuk ethical hacking setelah dia melakukan eksploitasi ya biasanya dia itu membuat suatu reporting guys, reporting ke pemilik webnya gitu. Misalkan oh setelah kita stress testing, websitenya hanya menampung 1000 user aja per satu hari gitu misalkan. Nah setelah kita DDoS pakai stress testing ya nama tekniknya, nah serangannya namanya DDoS ya kan. Nah itu misalkan 1000 user aja, oh gitu. Oke, nah gitu guys tuh kalau ethical hacking ya. Nah kalau black hat gimana bang? Ya udah dia berhenti aja sampai tadi itu eksploitasi terus gitu. Oke. Nah mungkin untuk video sampai sini terlebih dahulu ya. Nah untuk tahap reporting ya, nanti gue bakal membahas lebih dalam lagi di part berikutnya deh. Karena reporting ini gak sesimpel ini ya guys ya. Nanti gue bakal bahas deh. Oke. Nah sampai ketemu di video berikutnya and bye bye.